Bayangkan sebuah tarian kosmik, di mana segala sesuatu yang ada, cahaya dan bayangan, cinta dan ketakutan, penciptaan dan kehancuran, diatur oleh satu kebenaran universal yang tunggal. Hari ini kita akan menyelami kebenaran itu, hukum polaritas. Ini bukan sekadar konsep filsafat, bukan pula sekadar metafora tentang dualitas. Ini adalah prinsip fundamental yang membentuk struktur realitas, memengaruhi segala sesuatu, mulai dari kekuatan alam hingga aspek terdalam dari pikiran manusia. Namun, apa sebenarnya makna dari hukum ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana pemahaman ini dapat mengungkap mekanisme tersembunyi yang membentuk keberadaan? Bersiaplah untuk menjelajahi prinsip hermetik yang keempat, dan temukan bagaimana ia mengatur yang terlihat maupun yang tak terlihat, membentuk alam semesta dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Segala sesuatu bersifat ganda, segala sesuatu memiliki kutub, segala sesuatu memiliki pasangan yang berlawanan. Lawan itu identik dalam hakikatnya, tetapi berbeda dalam derajatnya. Kata-kata dari The Kybalion ini menjadi dasar dari hukum polaritas, prinsip hermetik keempat yang mengungkap salah satu kebenaran terdalam tentang eksistensi. Segala sesuatu di alam semesta ini dibangun di atas dua kekuatan yang saling berlawanan, namun saling melengkapi. Panas dan dingin, cahaya dan kegelapan, ekspansi dan kontraksi, keteraturan dan kekacauan, kebaikan dan kejahatan. Kekuatan-kekuatan ini bukan musuh yang terjebak dalam pertarungan abadi. Sebaliknya, mereka adalah dua ekspresi dari arus yang sama, berdampingan untuk menciptakan keseimbangan, gerakan, dan transformasi. Sama seperti siang dan malam, saling mendefinisikan satu sama lain. Lawan tidak pernah eksis dalam isolasi. Mereka bergantung satu sama lain untuk memiliki makna. Namun, hukum polaritas tidak hanya terbatas pada dunia fisik. Ia juga mengatur emosi kita, kesadaran kita, bahkan evolusi spiritual kita. Bisakah kita mengenali kebahagiaan tanpa terlebih dahulu mengetahui kesedihan? Bisakah kita memahami keberanian tanpa pernah menghadapi ketakutan? Bisakah kita benar-benar melihat cahaya jika kita tidak pernah berdiri dalam kegelapan? Ini bukan kebetulan. Semua ini adalah refleksi dari rancangan fundamental yang tertanam dalam struktur realitas itu sendiri. Memahami hukum ini bukan sekadar latihan intelektual. Ini adalah kunci untuk menavigasi kehidupan, menguasai emosi, dan mengungkap rahasia tersembunyi tentang alam semesta. Namun, bagaimana kita bergerak di antara polaritas-polaritas ini tanpa terjebak di dalamnya? Jawabannya terletak pada hukum getaran, kekuatan yang menentukan di mana posisi kita dalam spektrum antara kutub-kutub ini. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Hukum polaritas bukan sekadar prinsip teori. Ia adalah kekuatan yang meresap ke dalam setiap aspek keberadaan, membentuk pengalaman, emosi, bahkan aspek paling mendasar dari kehidupan sehari-hari. Ambil contoh proses sederhana seperti memasak makanan. Kita menggunakan panas untuk mengolah makanan mentah, mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat dikonsumsi. Interaksi antara panas, polaritas positif, dan dingin, polaritas negatif, menciptakan transformasi. Tanpa polaritas ini, makanan akan tetap mentah atau terbakar. Hanya keseimbangan yang memungkinkan hasil yang sempurna. Namun, polaritas tidak terbatas pada proses fisik. Ia juga mengatur pikiran kita, emosi kita, bahkan struktur masyarakat itu sendiri. Lihatlah struktur politik dan sosial sepanjang sejarah. Setiap sistem selalu terdiri dari ideologi yang berlawanan, progresivisme dan konservatisme, kekacauan dan keteraturan, perubahan dan stabilitas. Kekuatan-kekuatan ini tampaknya selalu bertentangan, tetapi dalam kenyataannya,
Keduanya dibutuhkan untuk keseimbangan. Ketika satu ekstrem mendominasi sepenuhnya, sistem akan menjadi kaku atau justru jatuh ke dalam kekacauan. Melalui tegangan antara kutub-kutub inilah peradaban berkembang. Interaksi antara polaritas mendorong diskusi, inovasi, dan transformasi sosial. Tidak ada tempat yang lebih jelas dalam penerapan hukum polaritas selain dalam emosi manusia. Cinta bersifat ekspansif. Ia menghubungkan, menyatukan, dan mengangkat kesadaran kita. Ketakutan bersifat kontraktif. Ia mengisolasi, memisahkan, dan membawa kita ke dalam mode bertahan hidup. Kekuatan-kekuatan ini bukan sekadar lawan, tetapi dua sisi dari energi yang sama, yang saling mengalir seperti pendulum. Inilah sebabnya transformasi spiritual terbesar terjadi saat seseorang belajar mengubah ketakutan menjadi cinta, kekacauan menjadi kejelasan, penderitaan menjadi kebijaksanaan. Bagaimana kita dapat menavigasi tarian antara oposisi ini tanpa dikendalikan oleh mereka? Jawabannya terletak pada hukum yang mengatur pergerakan antara polaritas-polaritas ini, hukum getaran. Di dunia yang tampaknya penuh dengan kontradiksi, ada kekuatan yang menentukan bagaimana kita bergerak di antara kutub-kutub ini, dan itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Hukum polaritas paling kuat termanifestasi dalam ranah emosi manusia. Di sini, kita tidak hanya mengamati perbedaan kutub, kita mengalaminya secara langsung. Cinta dan ketakutan, kebahagiaan dan kesedihan, gairah dan apati. Emosi-emosi ini bukanlah kekuatan yang statis. Mereka berayun seperti pendulum, terus-menerus bergeser antara dua kutub. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa emosi ini sebenarnya tidak benar-benar terpisah. Mereka hanyalah tingkat frekuensi yang berbeda dari energi yang sama. Cinta bersifat ekspansif. Ia melarutkan batas, menciptakan keterhubungan, dan menyelaraskan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketakutan bersifat kontraktif. Ia memisahkan, membangun dinding pertahanan, dan mendorong kita ke dalam mode bertahan hidup. Yang satu membebaskan, yang lainnya mengurung. Tetapi keduanya adalah ekspresi dari kekuatan yang sama, hanya pada frekuensi yang berbeda. Sepanjang sejarah, para mistikus dan alkemis telah mengajarkan bahwa transformasi terbesar bukanlah menghilangkan ketakutan, tetapi mentransmutasikannya menjadi cinta. Inilah alkimia tertinggi, kembali ke kesatuan, menyelaraskan diri dengan prinsip ilahi yang mengatur segala sesuatu. Sama seperti cinta dan ketakutan berada dalam spektrum yang sama, begitu pula gairah dan kebencian. Keduanya membawa intensitas, api yang dapat menciptakan atau menghancurkan. Kebencian menolak, berusaha melenyapkan, dan membakar segala sesuatu di jalannya. Gairah menarik, berusaha menciptakan, dan menjadi bahan bakar bagi awal yang baru. Mereka bukanlah kekuatan yang berbeda. Mereka adalah energi yang sama, tetapi diarahkan ke arah yang berlawanan. Dimanapun kita melihat, kita menemukan permainan abadi antara kutub-kutub yang berlawanan. Kehidupan dan kematian. Sebuah pohon meranggas di musim gugur, hanya untuk terlahir kembali di musim semi. Ekspansi dan kontraksi. Alam semesta itu sendiri berdenyut, berosilasi antara fase pertumbuhan dan penyusutan, keuntungan dan kehilangan. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk, bergerak antara polaritas. Menolak salah satu sisi polaritas berarti menolak separuh dari keberadaan itu sendiri. Kebijaksanaan sejati bukan ditemukan dalam menolak salah satu kutub, tetapi dalam memahami bagaimana menavigasi keduanya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus dihadapkan pada pilihan antara polaritas.
bangun lebih awal atau tidur lebih lama, bertindak dengan keberanian atau mundur dalam ketakutan, mencari pengetahuan atau tetap dalam ketidaktahuan. Setiap keputusan yang kita buat adalah interaksi antara kutub-kutub ini, sebuah perjalanan melintasi spektrum polaritas. Namun pertanyaannya tetap ada. Jika polaritas mengatur pikiran, emosi, dan pilihan kita, maka apa kekuatan yang menggerakkan kita di antara kutub-kutub ini? Jawabannya tersembunyi dalam hukum getaran, kekuatan yang menentukan di mana kita berada dalam spektrum ini dan bagaimana kita dapat menggesernya sesuai kehendak kita. Dan itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Hukum polaritas bukan sekadar konsep spiritual. Ia tertanam dalam struktur fundamental alam semesta. Dari struktur atom yang paling kecil hingga kekuatan kosmik yang mengatur galaksi, polaritas adalah dasar dari segala sesuatu yang ada. Di inti setiap materi terdapat atom, dan di dalamnya kita menemukan manifestasi sempurna dari polaritas. Proton, muatan positif. Kekuatan stabilisasi terkonsentrasi di inti atom, memberikan struktur dan keteraturan. Elektron, muatan negatif. Kekuatan dinamis, mengorbit inti, menciptakan gerakan dan energi. Tanpa polaritas listrik ini, atom tidak akan bisa berikatan membentuk molekul, dan molekul tidak akan menciptakan dunia fisik. Interaksi antara kutub-kutub ini melahirkan segala sesuatu yang kita lihat, sentuh, dan alami. Tetapi polaritas tidak berhenti di struktur atom. Ia adalah kekuatan pendorong di balik setiap interaksi dalam alam semesta. Salah satu contoh polaritas paling luar biasa dalam sains terletak pada gelombang elektromagnetik yang menjadi dasar cahaya, panas, sinyal radio, dan bahkan proses biologis. Setiap gelombang elektromagnetik terdiri dari dua medan yang berlawanan, medan listrik, muatan positif-negatif, dan medan magnet, polaritas utara-selatan. Medan-medan ini berosilasi dalam keseimbangan sempurna, menciptakan gelombang yang memungkinkan energi bergerak melalui ruang. Interaksi antara polaritas inilah yang memungkinkan kita melihat cahaya, mendengar suara, dan bahkan menggunakan teknologi modern. Setiap transmisi radio, sinyal Wi-Fi, dan komunikasi satelit bergantung pada hukum polaritas. Perangkat yang kita gunakan setiap hari bekerja berdasarkan prinsip yang berakar dalam kebijaksanaan hermetik. Tetapi di luar ilmu pengetahuan dan teknologi, polaritas juga merupakan kekuatan tersembunyi di balik kesadaran, persepsi, dan bahkan cara kita mengalami waktu itu sendiri. Jika polaritas adalah struktur dasar realitas, maka apa kekuatan yang menggerakkan energi antara kutub-kutub ini? Apa yang menentukan di mana kita berada dalam spektrum oposisi ini? Jawabannya tersembunyi dalam hukum getaran, prinsip yang menentukan keberadaan kita dan bagaimana kita dapat berpindah di antara polaritas sesuai kehendak kita. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Jika polaritas adalah struktur dasar realitas, maka getaran adalah kekuatan yang menghidupkannya. Hukum polaritas mengungkap bahwa segala sesuatu ada dalam spektrum yang berlawanan, cahaya dan kegelapan, ekspansi dan kontraksi, kelimpahan dan kelangkaan. Tetapi hukum getaranlah yang menentukan di mana kita berada dalam spektrum itu dan bagaimana kita dapat berpindah di antara kutub-kutub tersebut. Polaritas menunjukkan ekstremnya, panas dan dingin, cinta dan ketakutan, keteraturan dan kekacauan. Getaran adalah gerakan di antara ekstrem tersebut, osilasi energi yang menentukan posisi kita dalam spektrum. Segala sesuatu dalam keberadaan ini bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk suhu. Panas dan dingin bukan kekuatan yang terpisah, tetapi getaran yang berbeda dari energi yang sama. Dengan menaikkan atau menurunkan frekuensi,
satu dapat berubah menjadi yang lain. Emosi, cinta dan ketakutan bukan entitas yang berbeda, tetapi keadaan energi yang berbeda. Pikiran yang dipenuhi ketakutan bergetar pada frekuensi rendah, sementara pikiran yang selaras dengan cinta beroperasi pada getaran yang lebih tinggi. Kesadaran, setiap pikiran, keyakinan, dan persepsi membawa frekuensi tertentu. Semakin tinggi getaran kita, semakin kita selaras dengan penciptaan, kelimpahan, dan kejernihan. Mari kita ambil contoh, kesulitan finansial. Seseorang yang bergetar pada frekuensi kelangkaan akan terus-menerus berfokus pada apa yang mereka kurang miliki, memperkuat posisi mereka di ujung bawah spektrum finansial. Mereka bergetar pada ujung rendah polaritas, menarik situasi yang mencerminkan pola pikir tersebut. Namun, begitu mereka mulai menggeser getaran mereka dengan berfokus pada rasa syukur, peluang, dan kelimpahan, mereka bergerak menuju ujung spektrum yang lebih tinggi. Ini bukan berarti mengabaikan realitas, tetapi mengubah frekuensi yang berinteraksi dengannya. Hal ini berlaku untuk segala aspek kehidupan, dari emosi hingga kesuksesan, dari hubungan hingga pertumbuhan pribadi. Polaritas dan getaran bukan sekadar teori. Mereka adalah kekuatan yang dapat Anda uji sendiri dalam hidup Anda. Saat Anda merasa terjebak dalam energi negatif, alihkan fokus Anda ke sesuatu yang lebih membangkitkan semangat dan amati bagaimana energi Anda berubah. Saat Anda mengalami ketakutan, latih pernapasan yang dalam dan ubah getaran internal Anda menuju ketenangan dan kejernihan. Saat menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apa polaritas yang berlawanan dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa selaras dengannya? Alkimia sejati adalah transmutasi energi, kemampuan untuk menavigasi polaritas secara sadar dan mengubah getaran kita sesuai kehendak. Inilah rahasia yang diajarkan oleh para mistikus agung dan master hermetik, kemampuan untuk melampaui polaritas dan menjadi pencipta realitas yang sadar. Namun, masih ada satu bagian terakhir dari teka-teki ini, satu kebenaran utama yang menghubungkan polaritas, getaran, dan kekuatan tersembunyi yang mengatur keberadaan. Dan itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Seperti yang dikatakan Heraklitus, perjuangan adalah ibu dari segala sesuatu. Hukum polaritas bukan sekadar kekuatan oposisi, ia adalah mesin yang menggerakkan perubahan, transformasi, dan pertumbuhan. Tanpa perlawanan, tidak ada evolusi. Tanpa kontras, tidak ada kesadaran. Setiap konflik, tantangan, dan kekuatan berlawanan yang kita temui adalah kesempatan untuk melampaui dualitas dan menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih besar, bahwa kita tidak terjebak di antara kutub-kutub ini, tetapi kita adalah kesadaran yang mengamati dan bergerak melaluinya. Menguasai polaritas bukan berarti memilih satu sisi, tetapi memahami. Keduanya, kekuatan sejati dalam memahami polaritas bukanlah tentang memilih satu sisi dan menolak yang lain, tetapi menyadari bahwa keduanya diperlukan dan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menavigasi keduanya dengan kesadaran. Saat kita mengalami kesulitan, kita dapat memilih untuk melihat pelajaran di dalamnya. Saat menghadapi oposisi, kita dapat menyadari keseimbangan yang diciptakannya. Saat emosi naik dan turun, kita dapat mengingat bahwa mereka tidak permanen. Mereka hanyalah getaran yang sedang bergerak. Inilah yang selalu diajarkan oleh para master spiritual terbesar, seni untuk tetap netral dan melampaui keterikatan emosional. Anda bukan hanya peserta dalam tarian dualitas ini. Anda adalah kesadaran di baliknya. Anda tidak terikat oleh ekstrem polaritas, tetapi memiliki kemampuan untuk menggeser, menyelaraskan, dan melampaui mereka.
Alkemis sejati bukan budak dari emosi, tetapi penguasa energi. Mistikus sejati tidak bertarung dengan oposisi, tetapi mengintegrasikannya. Pencipta sejati tidak bereaksi terhadap realitas, tetapi dengan sadar membentuknya. Setiap saat Anda diberi pilihan. Apakah Anda akan selaras dengan ketakutan atau cinta? Apakah Anda akan memilih ekspansi ataupun kontraksi? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda tertarik ke dalam ekstrim? Ataukah Anda akan melampaui mereka dan menjadi arsitek realitas Anda sendiri? Para master hermetik memahami kebenaran ini. Mereka tahu bahwa dengan menguasai polaritas dan getaran, seseorang dapat melampaui reaksi tak sadar dan menjadi pencipta realitas sejati. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang sedang Anda ciptakan dalam hidup Anda hari ini? Apakah Anda memberi makan polaritas ketakutan atau pemberdayaan? Apakah Anda memilih untuk selaras dengan penciptaan atau kehancuran? Apakah Anda membiarkan diri Anda ditarik antara ekstrem, atau Anda akan bangkit dan menjadi arsitek realitas Anda sendiri? Karena rahasia sejati dari polaritas bukan tentang memilih sisi, tetapi tentang menguasai seluruh spektrum. Terima kasih telah menonton.